Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita ketemu lagi ya di IG Live. Bareng saya nanti akan menunggu sahabat ngobrol saya, Kak Nugroho Putu. Karena malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kembali dalam edisinya punya buku, puisi nyanyi dan buku. Cukup lama ya nggak jumpa karena kesibukan antar kami masing-masing gitu kan. Saya punya kesibukan sendiri, Kaput juga punya kesibukan sendiri. Cuma di sela-sela itu kan kami ada sempat ya ngobrol-ngobrol santai, bicara-bicara gitu kan di Instagram Live juga. Jadi kebetulan dalam beberapa hari kemarin agak sedikit longgar seperti itu ya. Jadi kita mau coba kembali untuk meramaikan lagi nih kegiatan kita, agenda rutin kita di punya buku puisi nyanyi dan buku. Apa kabar teman-teman? Semoga semua keadaannya sehat walafiat ya. Sehat. Kalau di sini kebetulan lagi hujan deras banget. Tadi saya pun kehujanan sempat. Mudah-mudahan nggak sampai pilek, nggak sampai demam. Karena tadi kehujanan habis makan mie ayam gitu, karena aku pengen banget cari mie ayam gitu kan. Jadi tadi jalan ke warung mie ayam cari pas mau pulang ternyata hujan deras banget dan basah kuyup sih lumayan. Tapi mudah-mudahan ya itu tadi, mudah-mudahan nggak sampai demam. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat-sehat semua ya di sana. Saya sedang menunggu Kak Putu ya. Nanti kalau Kak Putu sudah tiba silahkan mengetok pintunya. Akan saya bukakan. Jadi ya teman-teman, tema malam hari ini tuh cukup menarik sih menurut saya, tentang manajemen ekspektasi. Jadi ya sebagaimana kita ketahui ya, ekspektasi itu kan harapan kan. Nah, jadi setiap kita tuh pasti punya harapan begitu kan. Pasti pasti apapun gitu pasti memiliki harapan. Jadi tapi boleh nggak sih atau bagus nggak sih kita tuh selalu berharap, atau berharap kepada orang lain, atau berharap kepada sesuatu yang sifatnya itu nggak meyakinkan untuk dijadikan sandaran harapan itu sendiri. Nah, jadi malam hari ini kita akan coba bahas, kita akan ngobrol bareng sahabat ngobrol saya, tentu aja Kak Putu. Mudah-mudahan nanti bisa dapat insight baru mengenai ekspektasi itu sendiri. Kak Putu udah ini sih, udah ada nih, cuman mudah-mudahan bisa ini ya, karena di sini lagi hujan deras banget. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan jaringan atau dengan signalnya. Cek cek, kedengeran suara saya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ke, tapi agak jauh ya suara kakak. Kecil, cek cek, gimana? Delay ya? Kedengaran. Heeh. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, siap. Kakak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baru nyampe Seger nih, banget habis mandi ya? Habis main futsal. pura-pura. Iya, mandi di kantor kita. Biar biar inilah, Oh, mandi di pulang-pulang udah kantor. higienis. Pulang-pulang udah higienis. Jadi teman-teman, Kak Putri ini baru pulang dari kantornya habis main futsal katanya. Makanya agak-agak ini ya, agak-agak baru dimulai gitu. Tadinya malah saya mau buka jam-jam setengah delapan gitu kan. Kakak belum ada, apa saya main musik dulu ya gitu. Tapi nggak masalah. Iya, Jadi nunggu saya berita pikir tadi aja. nyanyi dulu. Kenapa kak? Saya pikir mau nyanyi dulu. Tadi saya sudah nyanyi sendiri kak, tapi nggak nge-live, nyanyi sendiri doang di kamar kos. Ya jadi kakak kabarnya sehat ya kak? Alhamdulillah sehat. Masih Ya masih masih itu WFH, WFO. masih riwah dengan kegiatan kantornya barangkali? Ya biasa karena banyak yang terpapar juga. Jadinya Oh, sebagian masih WFH. Terus kami juga menutup layanan tatap muka. Jadi akhirnya heeh. layanannya via online semua. Oh Seolah sih gitu. kayaknya tidak terlalu sibuk gitu ya ketika layanannya online. Ternyata justru lebih riwah karena harus Lebih beriwah menjawab. kan kayak Iya, lebih rewah.
Karena bulan Maret kan. Ini sekalian ngingetin teman-teman yang belum lapor SPT tahunan, silahkan. Saya sudah sih kemarin, tapi nggak tahu kayak kalau misalnya bener apa enggak. Rencana sih ada yang mau diperbaiki, tapi nggak tahu lah. Nanti coba ini dulu. Kemarin kan saya sempat nanya-nanya kan masalah SPT itu kan. Ya. Kalau ASN kan memang harusnya sebelum Februari selesai ya. Sebelum akhir Februari kan kayaknya sudah harus lapor. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Ya, jadi walaupun apa namanya, karena di beberapa waktu ini agak-agak sedikit longgar ya kak ya, maksudnya kakak juga nggak mm, terlalu ini, saya juga kebetulan ini, jadi kita dapat waktu nih yang klop nih untuk ngelanjutin agenda rutin, agenda rutin, agenda rutin kita di punya punya buku. Jadi puisi nyanyi dan buku. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jadi saya sama Kak Putu ini punya satu agenda rutin ya, namanya kita punya konten bersama, punya buku yaitu puisi nyanyi dan buku. Alasan berdirinya atau asbabun nuzulnya punya buku itu adalah karena kedua orang ini suka sama tiga hal, puisi, musik, dan buku gitu. Makanya kita mm, bikin satu konten yang mudah-mudahan bisa membuka insight teman-teman ya, karena yang diobrolin itu dari berbagai sisi sih, kayak bisa ya. tentang puisi, bisa tentang buku, bisa tentang permasalahan-permasalahan sosial-sosial gitu. Gaya banget kita nih. Nah, iya kan. Jadi pada hari ini tema kita tuh menarik banget tentang manajemen ekspektasi. Jadi ceritanya Kak, mungkin kita langsung aja kayak tentang manajemen Siap, langsung. ekspektasi. Monggo. Nah, jadi sebenarnya saya itu tadi pas waktu ngobrol-ngobrol sama kakak itu kenapa terpikir tentang ekspektasi. Iya, tapi suara saya jelas kayak kedengaran kan? Suara Jelas saya? banget, jelas. Oke, Kan nyaring di itulah sini. suara mantan pemimpin upacara. Pramuka. Iya, jadi saya tuh terpikir terpikir dengan sebuah ekspektasi, dengan sebuah kata ekspektasi, karena pada awalnya itu Kak, saya tuh ada satu peristiwa gitu kan, Mm, menemui satu peristiwa yang apa namanya, yang terkait dengan ekspektasi gitu. Jadi kita itu kan apa namanya, hidup bersosial ya, hidup sama-sama dengan orang lain kan. Kita kan melakukan mm, sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Maksudnya, oh saya pengen berbuat baik nih, saya berbuat baik gitu. Ternyata ketika ada orang juga berbuat baik sama kita, oh iya terima kasih banget nih karena sudah berbuat baik sama kita. Nah ternyata dalam satu waktu pernah menemukan begitu kak, ada ketika orang tersebut tidak bisa kita balas kebaikannya gitu, maksudnya dia sudah berbuat baik sama saya gitu, tetapi saya tuh mm, dalam satu waktu nggak bisa membalas kebaikannya begitu, tapi ternyata yang bersangkutan itu menjadi kecewa begitu kak, mungkin harapannya atau ininya jadi seolah tidak ini ya, jadi seolah tidak tidak terbalaskan begitu. Jadi mm. dia itu mungkin berharap berharap sesuatu yang A terhadap diri saya gitu, karena dia telah berbuat sesuatu kepada diri saya. Jadi mungkin dia berharap saya juga bisa berbuat seperti itu terhadap diri dia gitu kan. Tapi kan itu tuh nggak bisa terlaksana gitu kan. Yang bersangkutan ini nggak tahu kan masalahnya kenapa saya kok tidak bisa berbuat hal yang sama begitu. Nah jadi sebenarnya ekspektasi itu, berekspektasi kepada orang itu tuh hal-hal yang baik atau enggak sih kak, sebenarnya kak memiliki sikap-sikap seperti itu? Menurut kamu tuh gimana? Ya, menarik banget ya, ekspektasi, harapan. Tadi di salah satu grup ada yang nanyain langsung, apa hubungan ekspektasi dengan ekstasi? Oh, Nggak ada emang ada ya? hubungannya, nggak tahu itu. Ada Ya bukan? kalau saya Enggak ada. kan bahagia ya kalau ekstasi itu. Ya gini Mbak Ayu, sebenarnya eh, saya buka dengan ketika Mbak Ayu ngubungin saya tadi pagi tentang harapan, saya kepikiran istilah manajemen harapan itu, Mbak Ayu langsung nanya ada bukunya nggak Kak? Gitu kan. Sebenarnya sih enggak ya, tapi memang saya pernah pernah agak serius gitu memikirkan tentang manajemen harapan ketika makasih Mas Riza, ngucapin mantap. Ketika saya dulu pernah punya blog Mbak, judulnya PNS yang bahagia. Mungkin saya pernah cerita ya. Yep. Jadi PNS yang bahagia itu sebenarnya karena kalau gue pengen cerita kehidupan saya, kira-kira gue pengen apa sih gitu, pengen kayak apa sih? Oh, kayaknya bahagia ya gitu. Nah, bahagia itu ternyata ketika bicara harapan, bahagia itu kan kalau kita kecewa, musuh bahagia itu kan kecewa. Nah, kecewa itu ternyata kan karena harapan kita tidak seperti yang kenyataannya kan. Karena itu sebenarnya kalau kita mau tetap bahagia itu kita butuh memanage harapan kita gitu. Harapan yang berlebihan itu berpotensi
membuat kita terluka gitu. Bener kan? Jadi memang saya dulu sempat agak lama itu memikirkan tentang itu. Jadi akhirnya ya lah berarti kita harus hati-hati terhadap harapan kita. Tadi menarik contoh yang dibahaskan Mbak Ayu ya, ketika justru ada orang yang berharap banyak terhadap kita gitu ya, karena dia sudah memberikan kebaikannya, terus dia berharap banyak, terus ketika kita tidak seperti harapannya, dia terluka gitu ya. Atau sebaliknya lah, kalau kita juga begitu, kita melakukan kebaikan ke orang lain lalu terluka. Sebenarnya memang ini wilayah yang sangat teologis ya, karena kalau kita bicara tentang keikhlasan, itu sebenarnya di sini tempatnya. Jadi ketika kita bisa menjadi tetap bahagia itu ketika kita nggak lagi berharap atas harapan orang lain gitu. Ya. Betul. Itu akan jadi seru lagi sih, akan jadi seru lagi. Tapi boleh kalau misalnya ini gara-gara Mbak tadi ngomongin harapan, saya itu langsung googling di kepala saya gitu. Kira-kira apa sih kata harapan di kepala saya? Yang pertama saya ingat yang tadi itu, karena saya pernah memikirkan itu saat saya menulis PNS yang bahagia. Jadi menghubungkan bahagia dengan harapan. Manajemen harapan agar kita tetap bahagia gitu. Kemudian ada lagi Eric Fromm ya. Ini buku sih sebenarnya Mbak, judulnya Revolusi Harapan. Boleh teman-teman inilah ya kalau mau. Ini jadi lebih makro lagi. Jadi ternyata pernah dipikirkan oleh seorang filosof Eric Fromm itu tentang revolusi harapan. Bagaimana merevolusi harapan. Atau tentang ternyata itu seorang yang nggak memiliki harapan itu menyedihkan sekali. Sepakat ya Mbak? Makanya tadi kan kita harus hati-hati dengan harapan kita. Tapi pertanyaan Mbak Ayu tadi kan gimana sih harusnya kita berharap itu seperti apa sih? Karena kalau kita nggak ada harapan ngeri juga. Karena menyedihkan. Kita nggak akan bergerak lebih gitu. Karena justru yang kita bertahan itu karena harapan itu. Mungkin itu kali ya. Kita elaborasi lagi nanti. Saya ada beberapa ini puisi yang nyambung dengan itu, bahkan lirik lagunya. Tapi nanti sambil jalan lah. Sementara itu dulu. Gimana Mbak Ayu? Oke. Kita elaborasi Sebagai lagi. permulaan gitu ya. Berarti sebagai permulaan tadi ya sempat saya catat ketika bicara tentang harapan tentu harus ada namanya manajemen kan, harus memanajemen harapan harapan itu harus diatur, harus dimanage gitu kan, agar nanti tujuan harapan itu sendiri adalah kebahagiaan, begitu kan Kak ya? Kalau saya coba sebutkan dari apa yang Kakak ini kan tadi. Terus Kakak juga tadi bilang kan seseorang yang nggak punya harapan bisa jadi menjadi seorang yang menyedihkan begitu kan. Nah, artinya kan Kak, artinya sebenarnya harapan atau ekspektasi itu bisa diarahkan ke dua hal gitu kan, bisa terhadap seseorang artinya sebagai subjek yang nyata terlihat gitu, bisa juga terhadap sesuatu yang sifatnya itu goib, seperti mungkin rencana masa depan atau apa gitu kan, kayak bisa kan kalau misalkan dikerucutkan ke sana gitu. Jadi harapan terhadap seseorang, harapan yang nyata gitu, yang bisa kita pegang, bisa kita rengkuh, itu harapan kepada yang nyata yang bisa kita lihat. Dan harapan terhadap yang sesuatu yang goib kan, rencana masa depan atau hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau misalkan gini Kak, kalau misalkan tadi kan jika kita itu kita punya harapan nih, tapi kita nggak bisa nih memikirkan gimana caranya supaya harapan itu bisa kita dapatkan gitu kan. Nah, itu kan nanti kan ujung-ujungnya kan jadi ada menyerah, terus jadi ada rasa kecewa. Nah, itu gimana itu Kak? Terus kalau misalkan juga ketika kita udah menyusun harapan terhadap sesuatu yang goib yang kita belum tahu pasti. Jadi kita punya rencana masa depan gitu. Tapi ternyata yang kita jalani, hidup itu nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita jadi nggak bisa dapat apa yang kita mau, akhirnya ujung-ujungnya kecewa lagi. Nah, latihan memanage-nya itu gimana Kak? Karena Kakak tadi kan bilang ketika punya harapan, tujuannya ada nih, oh iya kita punya harapan, oh tujuannya kebahagiaan, oh, tapi harus ada ininya loh, manage-nya. Nah, upaya memanage-nya itu seperti apa Kak? Ya, nggak apa-apa ya. Saya langsung ke teologi saja dulu ya. Jadi sebenarnya itu kuncinya itu kembali ke keimanan gitu. Artinya gini, kalau kita itu bersandar pada yang maha kuat, yang maha berkehendak, maka selesai. Artinya kan harapan kita itu padanya kan. Sehingga ketika apa yang kita inginkan itu pun tidak terjadi, kita paham betul bahwa ini ada hal lain yang diinginkan oleh si maha merencanakan itu. Itu sebenarnya kunci yang paling pokok sih. Saya nggak bisa mengesampingkan ini. Saya tadi mencoba menceritakan dari sisi yang lain, tapi rasanya tetap pertama harus teologis dulu. Nah, baru kalau kita turunkan ke bawah.
Karena kan memang kita nggak bisa ngomong jadi naif kan kalau dikit-dikit semuanya yang penting keimanan gitu, saya pikir jadi naif. Mungkin teman-teman ada Hmm. yang apaan sih kalau gitu mah gampang, yang penting iman selesai gitu. Ya. Nah kalau kita Hmm. turunkan ke bawah dikit lah gitu. Hmm. Salah satunya itu adalah ketika kita merencana itu, eh, jadi gini, mimpi itu tinggi, gitu. Tapi setelah itu harus turun ke bawah, seberapa mungkin dilakukan, seberapa mungkin terlaksana gitu. Saya pernah mimpi, Mbak. Mungkin saya sering cerita ke Mbak Ayu ya. Saya itu kehidupan mimpi saya itu kadang-kadang serius gitu. Saya dulu kan aliyah dari sekolah pesantren yang kecil di kota kecil, muridnya tinggal 6, bahkan lulus itu cuma 3 kalau nggak salah ya dari aliyah itu. Terus saya harus Hmm. kuliah, harus masuk ke kampus negeri karena mempertimbangkan biaya kuliah gitu. Lalu Hmm. apa yang akhirnya kan saya serius betul belajarnya kan, ikut bimbel di beberapa bimbingan belajar, sampai saya itu pamit sama pemilik bimbelnya itu karena saya selesai satu kelas, saya pamit, Pak, saya nggak keluar ya, izin di sini karena rumahnya jauh, Muntilan, Mundijak, waktu itu belum Hmm. ada kendaraan, Pak. Jadi udahlah, saya Hmm. mendingan stay di situ gitu. Demikian saya ingin mengejar mimpi saya kuliah di kampus negeri gitu, biar biaya irit gitu. Nah, suatu saat saya mimpi, Mbak. Mimpinya Hmm. itu bertemu seorang nenek-nenek Jawa banget gitu. Dan itu saya nggak kenal, wajahnya itu nggak ada di dunia nyata. Nenek itu Hmm. kalimatnya itu masih terngiang-ngiang. Dia ngomongnya gini, Nu, saya dipanggilnya Nu ya kalau di rumah. Nu, kalau naik tangga, bahasa Jawa dia, kalau naik tangga, jangan lihat atasnya gitu. Lihat yang kamu injek. Itu Hmm. sampai kebayang itu, bangun tidur itu keringet dingin. Wah, ini maksudnya apa gitu kan. Saya langsung inget, oh berarti memang karena saya masih muda dan waktu itu dari ya tadi kayak Laskar Pelangi gitu deh Mbak Ayu. Dari sekolah yang nggak terlalu bagus terus pengen kuliah bagus itu kan kita, wah, saya sampai semalam bisa nggak tidur dengan segelas kopi besar gitu karena Waduh. saking takut ketiduran. Oh bener parah. Saya dulu ngoyo banget gitu lah, ngoyo banget. Ketika dapat mimpi itu langsung, waduh iya ya. Akhirnya dan memang itu sangat berpengaruh. Makanya saya nggak tahu itu nenek siapa ya, tapi saya akan mengucapkan terima kasih padanya. Entah dia di dunia mana ya, dunia Itu nyata atau dari dunia arwah. Karena sangat sangat menyelamatkan saya. Akhirnya Mbak, saya itu memilih pilihan pertama itu sosiatri UGM, psikologi Hmm. masyarakat UGM, yang itu tuh jurusan yang sangat tidak populer. Hmm. Lalu kalau IAIN saya dulu syariah karena kan saya pesantren, saya confident lah. Lalu STAN nih, STAN. Ternyata ketiganya keterima gitu. Yang UGM Hmm. itu sebenarnya aku tahu kalau aku nggak ngambil jurusan itu mungkin nggak keterima. Tapi kan karena mimpi tadi kan mengingatkan kan. Saya sekolah yang bukan sekolah favorit, ya saya sangat tertinggal pelajaran. Maka dia ngingetin kalau naik tangga jangan lihat atasnya, gitu. Tapi lihat yang Pasnya kamu injek gitu. yang kamu Kalau diinjak. enggak kan Oke. kepleset, jatuh lagi kan. Nah itu kan Iya. manajemen ekspektasi kan. Jadi dengan saya menghitung kemampuan saya berapa, maka saya mengerti, oke, okay, saya boleh berharap, bolehlah kita meminta keajaiban dari Allah gitu ya. Tapi kan ada ada wilayah kemanusiaan gitu, wilayah kemanusiaan yang sebenarnya bisa kita ukur gitu. Kalau sekarang itu gampang banget kan ikut TO ya, try out itu kan keukur itu kemampuan kita segini. Iya. Ya mungkin itu Mbak. Jadi kalau manajemennya, kalau secara realnya itu kita ngukur kekuatan kita, terus kita itu membiasakan diri bercermin ya, mencari cermin yang jernih. Gitu. Kan terkadang kita ini kan Hmm. suka suka sensi ya, kalau ketemu teman yang suka kritik kita apa adanya gitu kan. Oh, Hmm. kamu tuh, lah, kamu ngambil kedokteran, bu, anu dong, tahu diri dong kamu tuh, misalnya gitu kan. Kita ketemu diomongin gitu kan sakit hati ya. Tapi sebenarnya itu kan cermin yang baik kan. Kalau ada teman-teman kita yang asal jeplak gitu, asal ngomong itu, kadang-kadang itu cermin yang baik dan mungkin itu kita butuhkan dalam menetapkan langkah kita. Mungkin itu ya Hmm. ekspektasi itu. Gitu kali Mbak. Gitu ya. Jadi apa namanya, boleh bermimpi setinggi-tingginya gitu tapi tetap harus turun ke bawah lagi. Dan kalau mau jalan, anggaplah mungkin kayak kakak contohkan tadi ya, kayak cita-cita tuh seperti kita menaiki tangga gitu. Jadi ngelihatnya, Ya, ngelihat yang mau diinjaknya nih, ngelihat prosesnya mungkin gitu, kayak maksudnya ngejalannya iya itu iya sesuai iya. dengan ini, dengan prosesnya gitu kan. Ini.
Kakak tadi kan bicara kalau bicara tentang harapan itu mau tidak mau harus masuk ke dalam lini agama gitu ya. Maksudnya lini keyakinan Mm-mm. gitu kan. Harus Mm-mm. harus masuk ke harus masuk ke sana karena mau tidak mau memang semua balik lagi kepada keyakinan diri sendiri Ya. gitu kan Kak. Bicara tentang saya sempat nyari beberapa ayat Kak di dalam ayat Wis. suci Al-Qur'an gitu. Ada 3 ayat yang bicara ternyata ternyata bener bicara tentang harapan itu tuh ternyata memang juga ada di dalam Al-Qur'an gitu. Memang ada. Saya coba bacain satu contoh aja ya. Ini Nah, ini. misalnya nih di Arum ayat 24. Jadi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia Hmm. menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh pada yang Hmm. demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Nah, saya menangkapnya gitu. Ini dari persepsi saya sendiri ya sebagai orang yang awam mencoba menerjemahkan ayat ini gitu. Jadi ketika Allah itu kasih lihat bukti nyatanya gitu, tanda-tanda kebesarannya, ada apa yang dia turunkan kilat, memperlihatkan kilat, ketakutan, tapi Allah juga ternyata memberi memberi apa ya? Hujan. Pasangannya gitu. Kayak seperti kan Hmm. tadi kan untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh takut juga tapi juga jangan jangan takut banget gitu karena ada sesuatu yang bisa kita pegang di sana gitu nggak sih Kak mengartikannya Iya, kalau iya, iya. kalau secara ini Kakak jadi Betul. sebenarnya sama kan pada beberapa ayat yang mungkin sering kita dengar kan ketika ada kesulitan ada kemudahan Ada bahkan kemudahan. kesulitannya satu kemudahannya malah dikasih dua gitu kan kayak jadi sebenarnya itu bukti-bukti Allah tuh pengen pengen bilang selalu bisa memegang harapan gitu selalu boleh berharap gitu kan nggak gitu nggak sih Kak kalau menurut Kakak Betul, betul, gimana? betul. Menurut saya itu ayat yang dipilih Mbak Ayu tadi itu puitis sekali ya. Puitis sekali. Bagaimana kilat, iya kan kilat membawa ketakutan, tapi ada hujan yang Iya, membawa harapan. Ini jadi iya. puisi ini. Betul kan? Kilat yang Jadi saya di tag. kilat yang membuat ketakutan dan hujan yang membawa harapan gitu. Dan itu tuh sebuah analogi yang benar-benar ada di depan mata. Jadi setiap ada satu Iya. ketakutan gitu, itu melahirkan harapan. Contoh Hmm. misalnya tadi Mbak kan cerita tentang harapan atas sesuatu yang gaib yang kita tidak mengerti misalnya masa depan gitu. Itu kan ada Hmm. ketakutannya kan. Tapi Iya, sejatinya ada Kak. harapan di situ. Iya kan? Hmm. Contoh Iya, betul. misalnya misalnya ini yang langsung relate ya, jodoh misalnya. Ya, contohkan ke saya Ya, aja, nggak usah ke orang. jodoh kan begitu kan. Ada Iya, ketakutan kan. betul. Ini jodoh saya siapa nih gitu. Tapi dengan kejadian dengan ketakutan itu nggak boleh berhenti di situ. Ada harapan gitu. Ada harapan. Nggak boleh Jadi berhenti berharap. iya nggak boleh berhenti berharap. Ada seperti jeda yang dibuat oleh Allah untuk membuat kita itu lebih lebih memilih gitu. Jadi kalau kayak ini saya habis futsal ya, jadi saya menganalogikan itu jeda itu seperti delay dalam mendribble bola, Mbak. Jadi kalau saya dapat bola, Terus dalam lagu. saya akan forward apa enggak gitu. Kalau enggak saya Ah, forward langsung kasih ke yang lain, maka saya delay kan, saya ubah arah bolanya gitu. Sebenarnya itu kan asik. membutuhkan waktu, itu kan jeda kan. Iya. Jadi atas jeda Ah, misalnya nggak apa-apa nih contohnya Mbak Ayu ya, misalnya kok nggak belum apa-apa. datang nih Daripada jodoh, orang lain kan berdoa, bisa aja. kok belum datang jodohnya. Ini kan delay kan, delay yang bisa jadi itu tuh membuat kita bisa mengarahkan laju bola menjadi lebih tepat ke arah sasaran kita. Iya nggak Hmm. sih? Saya pikir ini asik ini. Gara-gara main futsal kan jadi ada contohnya itu. Ya, Masuk ya jadi Mbak ya? kan ini ya, jadi kan ini kan memang memang benar apa yang saya tulis juga tadi di captionnya kita tadi bahwa ekspektasi Mm-mm. itu memang sangat dekat dengan keseharian kita gitu kan. Berarti kan memang benar Iya. kan maksudnya mau tidak mau ya pasti ada tuh contoh tentang ekspektasi itu gitu. Maksudnya dalam ya kayak kakak tadi kan maksudnya kegiatan main futsal aja tuh udah Ya. terkait gitu dengan ekspektasi gitu kan. Jadi apa waktu kakak cerita ekspektasi itu atau harapan itu mau tidak mau harus balik lagi kepada keimanan. Saya coba cari di Al-Quran ternyata oh ada loh ternyata memang ayatnya tentang itu gitu. Jadi Mm. memang itu Dan bagus banget. sesuatu yang ini banget ya. Maksudnya apa dekat banget Relate sama ya. kita gitu. Nah itu dia Mm. Kak. Makanya masalahnya adalah ketika kita apa namanya ketika kita punya harapan tapi kalau tidak kita sandarkan kepada yang seharusnya bisa jadi sandaran itu kan jadi ini ke diri kita sendiri gitu kan kayak makanya ketika
Makanya saya bilang ketika kita berharapnya sama Allah mungkin nggak akan pernah ada rasa kecewa gitu. Tapi ketika kita berharapnya sama sesuatu, sama seseorang gitu, ketika dia itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah itu tuh yang Iya. bikin kita bisa jadi down, bisa jadi ini. Nah, itu gimana Kak? Kita memposisikan diri misalnya saya yang berekspektasi terhadap seseorang tertentu gitu. Misalnya nih saya naksir Hmm. naksir seseorang misalnya gitu ya. Ada Iya, seseorang iya, yang iya. saya Oke. saya Mm-mm. gitu misalnya nih orang ini pinter banget deh, orang ini keren banget deh gitu-gitu. Ternyata perjalanan waktu kami berproses ternyata ternyata dia nih ada loh nggak sesuai ekspektasi aku loh. Terus saya harus seperti Hmm. apa gitu. Jadi artinya kan apa aku nih salah ya berharap sesuatu kepada seseorang, apa memang aku nih nggak boleh tuh berharap sesuatu kepada seseorang, harus berharap kepada Tuhan aja. Itu gimana tuh Kak? Pola-pola seperti itu Ya. Kak, pola-pola pikir kayak begitu gimana Kak? Saya Oke, yang khawatir pertama saya gini. salah menempatkan begitu Kak. Mm. Saya khawatir saya salah menempatkan harapan itu gitu. Maksudnya mungkin sebenarnya dalam proses yang ini kamu boleh kok berharap sama seseorang gitu. Maksudnya terhadap seseorang boleh, tapi kalau untuk masalah yang ini nih, kamu kayaknya harusnya harapnya ke sini loh gitu. Gitu gimana Kak menurut Kakak? Gimana kita Ya, memporsikannya gitu? pertama gini Mbak. Eh, ini kayaknya standar cara pandang saya atas kehidupan. Bahwa apapun yang kita rasakan, ada Allah di situ. Hmm, Ada Allah di situ betul. kan. Pasti begitu kan. Sama, Mbak Ayu pasti hmm, meyakini itu. Misalnya tiba-tiba ada harapan itu muncul dalam hati kita. Ya berarti hmm, Allah berkehendak itu. Allah berkehendak itu. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak kecewa? Ya tadi kan karena kita itu sebenarnya urusannya hanya kita dengan Allah. Kalau kata Al-Taubah itu ada kan fakuli malu fasayarallah wa rasul. Lakukan aja. Nanti Allah dan hmm, Rasulnya yang akan melihat kita gitu. Jadi di situ di iya, ayat itu nggak ada kata orang lain, nggak ada kata makhluk lain, hanya Allah dan Rasul. Sehingga ini wilayah kita aja gitu. Jadi ketika kita ngelihat, ketika memposisikan seperti itu, jadi hmm, ya udah, saya lakukan. Kalau saya melakai, saya tetap menjaga harapan itu karena Allah. Kalau saya harus menghapusnya pun karena Dia gitu. Kan jadi enak-enak kan, enjoy kan. Kalau tiba-tiba iya, harapan itu kok akhirnya tidak sesuai yang kita inginkan, ya karena Dia gitu. Jadi akhirnya kayak selon gitu, kayak nothing tulus kita enjoy. Mungkin itu ya. Memang ini harus latihannya lama, Mbak. Riadohnya lama. Kalau kata ilmu sufi itu para iya, salik itu. Salik itu para pencari Tuhan itu dia berlatih gitu. Berlatih untuk membawa Allah dalam kehidupannya dan berlatih hmm, hmm, menerima apa kehendaknya gitu. Dan itu itu berat banget itu. Tapi itu seru, seru. Nah, kalau kalau kita ada harapan atas itu sih saya pikir kita akan terus bahagia. Mungkin gitu hmm. ya. Menjawab nggak, Mbak? Iya, setuju sih, relate Lumayan. sih sebenarnya. Nah, saya jadi kepikiran satu satu, mungkin bukan satu. Apa namanya yang mungkin kakak juga sangat sering banget dengar, atau mungkin teman-teman juga sering dengar tentang self love, mencintai diri sendiri. Nah, Yes. kalau misal kakak tadi kan udah memframingnya nih, berarti kalau berharap ya, itu tuh pokoknya udah masanya aku sama Allah aja nih, aku sama Tuhan aja nih, yang lain tuh pada nggak Hmm. ini gitu kan. Boleh nggak Hmm. kalau misalkan itu saya anggap itu adalah bagian dari ini saya untuk mencintai diri saya sendiri, artinya saya nggak peduli nih orang lain. Nah itu kan berarti ada sedikit keegoisan ya kayak kalau 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 boleh saya bilang gitu. Artinya kan pokoknya yang terbaik buat aku nih, pokoknya aku aja sama Allah lah, pokoknya apapun aku serahkan pokoknya sama Allah, pokoknya untuk kebaikan aku. Berarti kan ada sedikit keegoisan karena dia berpikirnya untuk mencintai dirinya sendiri gitu kan Kak. Sebenarnya kalau Iya. kalau mau dijabarkan gitu, kalau menurut Kakak sendiri mencintai diri sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Kan ini Ya. masih terkait nih. Kalau menurut Hmm. Kakak mencintai diri sendiri atau self love itu kalau menurut konsepnya seorang Nugroho Putri itu apa gitu? Enggak sih, kayaknya bukan pakai konsep ya, tapi pemahamanku atas keinginannya gitu ya. Eh, Boleh. ada yang menarik, Mbak, menarik. Jadi Allah itu berkali-kali menyebutkan gini nih, wa ila anfusikum afala tubsirun. Dan lihat dan kepada dirimu apakah engkau tidak perhatikan. Bahkan kalau kata tubsirun itu kalau di secara bahasa dia itu lebih dari sekedar melihat, lebih dari sekedar Mendengar. melihat, ya seperti menatap gitu. Tubsirun itu seperti menatap lekat gitu. Nah, kalau diksi di puisi gitu ya. Jadi kita menatap lekat terhadap diri kita gitu. Jadi mungkin tidak seperti self lalu kita udah ini urusan gua aja gitu.
tapi kita menatap lekat. Dengan menatap lekat terhadap diri itu, Mbak. Dan tadi kembali ke, saya callback ke omongan saya di awal tadi tentang cermin yang jernih. Jadi kalau kita menemukan cermin yang jernih, kita lihat dekat siapa kita akan tahu kalau self love-nya itu keliru, kan kita jadi malah jemawa kan. Kita ngerasa kayak udah ya urusan gue dong, gue mah asik-asik aja gitu-gitu kan. Khawatirnya kita Ya, jadi jadi kayak ya. iya kan. Padahal sebenarnya kalau kita self love-nya itu adalah dengan afalatus sirun tadi, ngelihat dekat siapa kita akhir tahu semua gitu. Tahu semua siapa kita, tahu semua jeleknya kita, tahu detail siapa kita. Lalu akhirnya kita seperti memahami anak tangga yang tadi diingetin nenek tua itu. Iya kan? Iya betul. Ketika saya manjat tangga tadi, nenek apa namanya, anak tangga itu patah apa enggak, kuat enggak menahan beban tubuh kita gitu. Ketika kita akan Iya. menatap dekat atas diri kita itu, nanti kita tahu, oke, berarti saya harus hati-hati. Apakah anak tangga itu kuat tapi ternyata licin misalnya. Jadi kan bisa kepleset. Nah, ukuran-ukuran itu kebaca. Nanti ketika kita udah fokus terhadap diri kita, tahu persis siapa kita, maka kita hati-hati. Kita hati-hati tidak terjebak ke jemawa, tapi kita bisa mengerti itu. Misalnya ini, contoh ya, ini kayak pernah saya ceritakan juga. Suatu hari saya naik bis, dan saya dalam desak-desakan di busway itu, saya dikira pencopet. Parah banget itu sih. Jadi ada orang itu menuduh saya copet gitu. Sampai teman saya itu tersinggung gitu, mau mukul orang itu gitu, karena dianggap. Terus dia agak kaget sampai turun bis, Put, kok kamu nggak marah sih dituduh copet gitu. Lah aku bilang, nah dia mengira aku copet itu tidak membuat kita jadi copet. Iya kan? Jadi kalau ukuran kita sudah rapi, sudah tahu betul siapa kita, maka ternyata anggapan orang lain itu tidak akan mengubah kita. Jadi dalam posisi itu nanti pelan-pelan, Mbak. Emang ini harus pelan-pelan ya, ada apa riadohnya, ada latihannya gitu. Kita tuh tidak mudah sakit hati. Kayaknya belum lama saya nulis puisi tentang nggak apa-apa Membawa tak itu Kak, bacain dikit ya. membawa beban ya kalau misalnya ya, yang gitu ya. Kalau nggak salah ya, ada yang belum lama kok, yang aku bilang istilahnya, iya ya, kemarin judulnya apa ya, menjaga Ya, itu ya. kalau nggak salah sih saya, kalau saya sih Iya. menangkapnya tadi sama yang mendaki itu, yang Mm-mm. apa kalau mau mendaki tinggalkan bebannya. Itu nggak sih? Ya nggak sih? Ya juga Tapi kita tunggu sih. kata membacakan isinya. Aku jadi malu. Kenapa kok malah nggak ketemu? Apa yang sabar tadi ya kali ya? Sama Boleh. dengan orang lain Nah, jaga itu dengan kita harus rela jika itu tak juga berilah kepada ini. irisan pertemuan. Oh nggak masuk Jadi ini. sebenarnya Udah ntar aja kalau bagus ketemu deh. temanya. Udah ketemu belum? Belum. Tapi intinya gitulah ya. Jadi kita itu jadi akhirnya dalam posisi yang, atau bahasa anunya gini deh. Aku pernah ngomongin menyemesta itu ya. Jadi kita itu kalau kita menyemesta itu, maka kita itu nggak akan ketemu orang, nggak melampaui diri ambisi. Oh ya, di puisi saya terakhir anti kompetisi, di baitnya itu gini. Jadi kau tak lagi mudah terluka jika tak ada lagi lawan di depan mata. Jadi kita itu nggak pernah memposisikan orang lain sebagai lawan, ya. Karena hati itu bisa menyemesta, hati itu bisa melebar gitu, Mbak, melebar, Seluas melampaui samudra. diri. Iya, Seluas samudra. kayaknya ini nyambung sama tema sebelumnya ya. Kita melampaui diri, ambisi juga juara. Kata sederhana juara. Itu sebenarnya kayak kita itu sekarang ini kayak apa ya? Tanda petik bodoh gitu ya. Kita itu milih berkompetisi untuk terluka gitu. Karena kita sibuk ngomongin kalah. Ya Allah, gila kok dia bisa berani-berani dia ngomong kayak gitu ya. Ngawur, dia nggak ngerti siapa aku loh. Ah, coba. Kata seperti itu sebenarnya kan karena kita mencoba membandingkan kita dengan orang lain itu dengan tolak ukur lawan-lawanan gitu. Padahal sebenarnya emang harus gitu, enggak kan? Bahkan kalau orang lain ngomong keliru tentang kita pun itu tidak mengubah kita gitu menjadi keliru. Ya tergantung kitanya kan, tergantung kitanya. Nah, Apa ya? ini Cukup menarik menjawab Kak. nggak nih? Oh, asik. Cukup menjawab dan saya malah dapat satu poin penting sih menurut saya. Apa tuh? Kata kakak tadi ketika ada orang iniin kita, ya udah kita nggak usah ini, maksudnya ya kita tetap pada nggak usah terpengaruh lah istilahnya. Karena saya tuh jadi menggarisbawahi sebenarnya ada semacam framing cara pandang gitu. Iya nggak sih Kak? Jadi Siap. kita tuh jadi kayak membuat framing cara pandang kita gitu. Jadi kalau misalkan
ya misalkan kayak tadi ya, kita punya harapan kita tuh sebenarnya begini cara pandang kita begini, ternyata ketika nggak sesuai kita harus rubah nih cara pandang kita. Oh ternyata Ya, bisa jadi loh sesuatu yang nggak kita dapatkan tuh sebenarnya ada hal yang baik di belakang itu gitu. Itu cara pandang artinya kita kita harus berlatih untuk atau apa ya, membuat framing itu tadi gitu nggak sih kak, kalau siap. kalau kakak ini. Kalau saya menggunakan ini, Mbak, orientasi kita itu bahagia. Saya meyakini itu Bahagia. karena hayya alal falah itu. Seruan untuk berbahagia itu diseru 10 kali. 10 kali dalam sehari. Berarti kan kita harus bahagia kan. Nah, kalau framing kita itu bahagia, maka kita nanti terlatih untuk aduh kalau kayak gini mah gue sakit hati nih kalau caranya gini. Diubah. Oh, kalau gini mah sakit hati. Ini seru ya sih, menantang sih karena memang agak-agak naif gitu, tapi sebenarnya bisa jadi misi hidup kita itu ini gitu. Karena kita itu disuruh bahagia gitu. Kalau kalau di hidup kita itu mencari tidak bahagia kan konyol banget ya. Ya masa kita hidup Konyol. sehari-hari, iya kan, sehari-hari cuma nyari musuh. Sehari-hari cuma pengen ambisi, dapat sesuatu yang lebih, lalu kita melukai orang lain, atau kita sibuk terluka dengan membangun ekspektasi dari harapan, sakit hati. Tapi kalau nggak gini tuh kita nggak maju. Alasannya gitu kan, saya harus punya mimpi untuk saya kejar terus. Terus kamu ngejar sepanjang hidupmu tanpa bahagia. Kenapa nggak tujuannya bahagia aja gitu kan? Sambil jalan kan itu tetap aja nyambung. Nah itu memang agak-agak ini ya, agak-agak naif. Tapi menurut saya sih gitu. Bener nggak Mbak ya? Iya. Masuk lah ya. Betul sih. Kalau saya malah kayak gini kak. Kalau kan kakak juga tahu ya cerita tentang kehidupan saya gitu kan. Maksudnya apa? Ada banyak melakukan berbagai hal yang juga sifatnya berekspektasi gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri misalnya nih saya punya satu ekspektasi besar gitu, ekspektasi tinggi, ternyata tidak sesuai harapan. Yang pertama yang saya lakukan adalah menyelipkan rasa humor. Jadi saya semacam mentertawakan, wah gue Ya gagal itu gitu, bagus. wah gue gagal gitu. Artinya tuh Itu jadi yang kayak dilakukan komedian itu. menyentawakan diri sendiri gitu kan. Ya tapi maksudnya tuh bukan bukan apa ya, bukan meremehkan proses yang sudah kita ini, enggak, cuman supaya hati itu tetap jadi terhibur aja gitu. Ya, Gue gagal, ya udah lah, baru sekali gitu misalnya gitu kan. Misalnya kayak waktu saya pengen sekolah gitu kan, berapa kali kan harus melewati, gue gagal, ya, ya, ya udah ya. loh, baru juga ikut lagi. Jadi menurut saya penting sih memasukkan humor-humor itu Humor. di dalam Itu bagus tuh, sidang poin ini ini. kita gitu. Terus yang kedua, ini nih dari saya ya. Terus yang kedua, Ya, ya, saya ya. berlatih untuk ini apa, maafin diri sendiri gitu. Maksudnya, oh ya udahlah, Hmm, saya mungkin misalnya nih karena ya aku nggak bisa dapat nilai yang bagus nih, ya udahlah, nggak apa-apa deh untuk kali ini, nanti mungkin bisa bisa lagi lebih baik lagi gitu-gitu kak. iya, Itu iya, iya. sederhana sih, tapi ya terkadang itu jadi booster sih buat saya pribadi ya. Betul. Maksudnya kayak gitu, kayak tawain diri sendiri, terus belajar nggak memaafkan diri sendiri gitu. Maksudnya Itu kayak di ini, kau Mbak. ini apa Kayak tuh. baju zirah ya. Baju zirah untuk perang itu. Tapi sebetulnya Hah? itu baju zirah rasa gitu. Baju untuk Baju melindungi yang rasa. perasaan kita. Iya kan? Politik Ya, juga ini ya. Zirah rasa. Karena Mbak kan ya bisa. berlindung dari itu kan. Kalau mau Bener, bener, terluka, bener. tinggal ketawa aja. Selesai. Iya, Dan ngetawain itu ada diri ayatnya, sendiri. Mbak. Itu ada ayatnya kan. Jadi Yang kayak, hidup itu heeh, hanya permainan dan senda gurau kan. Permainan iya itu kan kalau betul. kamu gagal, bangun lagi kan. Main game kan gitu. Main game kan Iya gagal, betul. wah, semakin sering Iya gagal nggak betul. apa-apa, semangat gitu. Kalau Heeh, kalau canda ya tadi gagal ketawa aja selesai. Itu seru. Bagus itu Mbak. iya. Itu zirah rasa itu. Zirah rasa. Gila. Makasih ini Ya, kayaknya saya aduh. banyak banyak terpantik puisi nih gara-gara ngobrol sama Mbak Ayu. Terus ini juga apa, saya jadi ingat satu kalimat kakak dulu waktu di perbincangan kita di punya buku yang beberapa episode lalu itu tentang balonku ada 5. Ya, jadi Ya, kalau misalkan satu lepas kan 4 masih ada tuh. Jadi nganggapnya tuh kayak pegang. misalkan kegagalan itu ya jadi kayak satu peluang baru sih gitu. Kayak gitu. Jadi kan masih ada yang 4 nih. Jadi ya udah, Pegang kegagalan itu ya erat-erat. udah ada peluang baru, apa, Ya. sebagai peluang baru untuk mendapatkan satu keberhasilan lah, anggaplah seperti itu. Jadi ya mungkin itu apa namanya, latihan-latihan kecil kali kayak untuk menyembuhkan Ya. rasa-rasa begitu kan. Jadi kalau misalkan kamu punya mimpi yang begitu indah, terus nggak pernah terwujud, ya sudahlah. Jadi seperti sebuah lagu. Bagaimana kalau saya menyanyikan sebuah lagu dulu kak? Cocok, cocok. Silakan. Harus ada nyanyinya dong biar punya buku kan.
puisi, nyanyi, dan buku. Jadi saya ingat tadi sempat cari satu lagu yang kira-kira terkait dengan namanya harapan atau ekspektasi. Jadi saya menemukan satu grup band rapper sih sebenarnya, Bondan Prakoso dan Fit to Black dengan lagunya Ya Sudahlah. Pernah dengar nggak? Ya Pernah, Sudahlah, itu nah gitu kan. lagu favorit Menurut itu, saya, lagu favorit itu. oh iya sama berarti Kak. Cuma saya nggak akan nyanyikan rapnya ya, karena saya susah untuk rapnya. Jadi selamat mendengarkan. Siap, siap. Mudah-mudahan suaranya kedengaran ya. Kedengaran Kak? Sip, Suaranya. kedengeran. Keren, keren, keren. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Hmm, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything is gonna be okay. Cinta. Saat kau berharap keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Dengarku bernyanyi, la 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 la, hey yeah 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 yeah, dubi 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 dum. Semua ini belum berakhir, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything is gonna be okay. Terima kasih. Gue favorit banget, lagu ini favorit banget. Karena Sama Kak. Bondan itu bagus loh, lagu-lagunya itu positif gitu, lagu-lagunya itu positif. Iya betul. Keren, ini keren banget. Keren. Makasih ya, pemilihan lagunya juga cocok banget sama tema kita. Nah, iya, saya kan apa namanya pas waktu cari lagunya, terus saya kan baca liriknya ya. Liriknya tuh juga bagus banget. Ketika mimpi kamu begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Sama seperti saya tadi Kak, maksudnya ya udah mau diapain gitu kan. Terus saat kamu berlari mengejar anganmu nggak pernah sampai, ya sudahlah. Terus yang di base selanjutnya juga, saat kau berharap keramahan cinta, weh, kita punya gebetan nih, udah punya gebet nih, ternyata nggak pernah dapat, ya sudahlah. Masih ada yang lain gitu kan. Mendingan katanya dengar ku bernyanyi lalalala. Jadi ya saya tuh menjalankan apa yang di ini, apa yang di apa yang dia suruh di dalam lagunya gitu kan. Tapi sebenarnya saya senang di bagian rapnya gitu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Itu sih kalau kita mau apa namanya interpretasikannya bukan kepada manusia ya, tapi maksudnya kepada Tuhan gitu kan. Maksudnya apapun yang terjadi tuh Allah tuh selalu sama kita gitu, selalu ada buat kita gitu. Jangan jangan bersedih karena semua tuh akan baik-baik saja gitu nggak sih Kak? Jadi kayak mantra ya Mbak ya. Jadi ya Ya, sudahlah, itu tuh mantra sakti. Kalau ada ya masalah kayak udah apa, gitu, ya ya, sudah. gitu kan. Mau ngapain lagi? Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Ah, ya benar. Gitu Betul aja betul kok betul. repot. Iya, betul betul. Aku ini, baca puisi, boleh? Boleh dong, wajib dong. Eh, ini Mbak, sebenarnya bukan puisi saya, dan ini sebenarnya lagu. Mungkin nanti challenge buat Mbak Ayu lah untuk menyanyikan. Kalau Mbak kenal Fajar Merah nggak? Fajar merah. Fajar Merah itu Enggak. anaknya Wiji Tukul. Wiji Tukul ini seorang penyair Oh, yang hilang di zaman Orde Baru. Jadi oh Wiji iya. Tukul ini punya hubungan dekat dengan saya dari tanggal lahirnya sama. Oh, gitu. Kami ulang tahun Hmm. di tanggal yang sama. Nah, ada satu talk show, mungkin nanti teman-teman boleh kalau iseng googling nonton Hmm. talk show yang itu sering banget saya tonton dan saya selalu nangis. Talk show Mata Najwa mewawancarai Oh, Fajar Merah. Jadi Fajar Merah itu anaknya Wiji Tukul, dari kecil dia nggak ketemu bapaknya. Karena waktu oh masih ya. sangat kecil bapaknya diculik, sebenarnya dikejar-kejar ya, terus dia buron kemana-mana dan sampai sekarang hilang. Sampai sekarang hilang. Oh,
Nah, dia bikin Oke. lagu, Mbak. Lagunya bagus sekali, cerita tentang bapaknya. Saya nggak akan menyanyikan karena saya tidak sebagus suara Mbak Ayu ya. Saya bacakan puisi aja ya. Jadi karena karena lagu ini lagu puitik, jadi saya bisa membacakannya dalam bentuk puisi. Nanti teman-teman cari aja lagunya. Dan ini tuh bentuk harapan dalam versi yang berbeda. Jadi Hmm. ketika ditanya Mata Najwa, Mbak Hmm. Nana itu menanyakan gini, Mas Fajar dan keluarga, apakah masih berharap bapaknya ketemu dengan posisi yang udah bertahun-tahun kan? Orang Fajar udah besar, sekarang udah remaja, udah tua malah udah gede, dewasa ya. Hmm. Jawaban Hmm. Fajar bagus. Jawaban Fajar adalah, aduh gimana ya Mbak ya, saya itu nggak percaya harapan. Tapi Hmm. saya hanya terus menyanyi sampai akhirnya nanti terdengar orang dan berusaha orang yang mungkin pernah menculik bapak gitu akan mengaku atau mungkin mengembalikan atau semoga aja bapak mendengarnya dalam kondisi hidup atau mati. Hmm. Dia hanya terus menyanyi. Ini menurut saya Hmm. wow puitik sekali. Lagi waktu itu langsung Mbak Nana, oke, kalau gitu saya persilakan Mas Fajar menyanyi untuk kan ternyata itu ulang tahunnya Isi Dukul pas dia nyanyi lagi. Hmm. Oke ya, saya bacakan puisinya ya Mbak ya. Judulnya tentang Boleh. kebenaran akan terus hidup. Fajar Merah. Ya. Suaraku tak bisa berhenti bergema. Di semesta raya suaraku membara. Walau kau terus saja mencoba membungkamnya, namun suaraku tak akan pernah bisa kau redam. Tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup. Sekalipun kau lenyapkan, kebenaran takkan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Aku akan terus memburumu seperti kutukan. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat, berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati. Telah ku bayar yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, kau masih hidup. Ya, aku masih utuh. Dan kata-kataku belum binasa. Karena kebenaran akan terus hidup. Sekalipun kau lenyapkan, kebenaran takkan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Aku akan terus memburumu seperti kutukan. Sampai batuk aku. Ya begitulah. Saya langsung googling Kak, langsung dapat chord-chordnya. Ya, nanti Mbak nyanyiin. Itu lagu keren banget. Oh, Lagu nanti dan saya puitik. coba. Sebenarnya Ah. saya penyuka Wiji Tukul karena Wiji Tukul itu membaca puisi di sepanjang hidupnya. Kenapa? Hmm. Karena di kehidupannya dia sebenarnya selalu melawan. Puisinya kan perlawanan semua itu. Saya punya beberapa kumpulan puisinya. Selalu Ya. melawan dan sampai hidupnya di pembuangan, kan ada filmnya itu ya. Ada Ah. filmnya. Dia di pembuangan saat dikejar-kejar itu dia masih menulis puisi dan dia titip-titipkan temannya. Dan puisi-puisi yang Hmm. bertebaran itu udah dikumpulkan. Nah, Hmm. Betul. coba bayangkan seorang yang sudah tidak punya tanda petik seperti tidak punya masa depan dikejar-kejar untuk diburu oleh penguasa saat itu dan bahkan sampai akhir hayatnya dia hilang, mayatnya nggak ketemu, tapi dia menyimpan harapan bahwa kebenaran itu tidak pernah mati. Ya. Lalu seorang anaknya, bahkan anaknya dua ya, yang satunya cewek itu juga sama, sekarang pejuang betul. Ternyata harapan yang dibawa bapaknya tadi itu sampai dengan hilang diculik tadi, itu menurun di anaknya, dia melanjutkan gitu. Kalau ngeliat baca lagu-lagunya anaknya itu, aduh ngeri. Saya selalu nangis itu. Itu makanya saya tuh terapi hati saya itu mendengarkan lagunya Fajar Merah. Karena saya tahu kehidupannya gitu. Nah ini sebenarnya Mbak, saya mohon izin maaf ya, ini menarik tema harapan ini menjadi lebih lebih apa ya, lebih muram gitu, lebih muram. Karena ada sekumpulan orang yang tanpa dia memelihara harapan selesai.
Ya nggak sih? Iya, Kalau kita mungkin kan iya. ini bicara harapan hanya harapan untuk bahagia, harapan ya kan. Hmm. Kalau ini ada orang-orang yang menjaga harapan atas kebenaran itu dan sampai akhir hayatnya dia hilang dalam posisi yang nggak tahu kemana, mayatnya aja nggak bisa diziarahi keluarganya gitu. Atau kalau dia Iya, sudah meninggal, jangan-jangan masih hidup, kan nggak tahu. iya, Dalam iya, posisi betul. seperti itu, tanpa menjaga harapan, selesai. Nah itu luar biasanya Hmm. harapan. Ya mungkin gitu ya Mbak. Sorry sorry ini jadi agak agak terbawa emosi saya. Ya, ya Kak, apa-apa. Karena memang seperti saya bilang tadi, yang namanya ekspektasi, yang namanya harapan itu emang ternyata hal yang memang terjadi di sekitar kita gitu kan. Seperti Kakak bilang tadi, ada orang yang berasanya kalau nggak memiliki harapan ya seperti mati aja gitu kan karena nggak punya harapan. Apalagi kan kalau nggak punya harapan, apalagi yang mesti dia ini gitu kan, mesti dia pegang, apalagi. Sedangkan kalau ketika kita punya harapan kita itu sebenarnya udah semacam apa ya seperti 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 langkah menuju kebahagiaan gitu kan kayak orang-orang orang udah Hmm. punya harapan itu dia udah tahu bahwa dia punya tujuan yaitu ke arah bahagia tinggal bagaimana dia melewati jalannya melewati tapak-tapak yang harus dia lewati itu untuk menuju ke sana gitu dengan menyiapkan mental-mental jika sesuatu waktu ekspektasi atau harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ini kan gitu kan kak seperti itu kan kak ya Ya, jadi ya. memang perlu memanage memanage yang namanya ekspektasi jadi kakak mengeluarkan kata manajemen ekspektasi itu ya cukup jadi ini kayak jadi slogan ini banget gitu maksudnya bukan slogan sih tapi tagline tagline yang sangat bagus gitu bagaimana kita bisa memanajemen ekspektasi bagaimana bisa manajemen kesedihan bagaimana bisa memanajemen kebahagiaan kan saya ingat dulu kakak selalu bilang pernah bilang sama saya ayo kalau bahagia tuh harus di manage juga loh gitu jangan bahagianya Ya, dipiurkan betul. semuanya gitu kan itu kan sama juga kan kak seperti itu juga mungkin bagian dari memanajemen ekspektasi itu tadi jadi mungkin Ya. itu ya teman-teman yang bisa kita simpulkan gitu pada pembicaraan kita yang cukup singkat, cukup singkat enggak juga sih 1 jam, 1 jam. lumayan lah, Iya, lumayan iya, iya. nggak kerasa Nggak ada selalu puisi juga, selalu nggak berasa jadi juga. kalau ngobrol sama Ayu mah selalu lupa waktu. Iya jadi apa namanya walaupun misalkan kakak bilang tadi ketika kita bicara tentang harapan itu udah dalam melingkup antara kita sama Tuhan aja gitu, tapi memang ternyata mungkin itu frame-frame yang paling utama gitu tapi kita juga harus membuat frame-frame kecil-kecil lainnya untuk juga bisa harapan itu juga bisa kita arahkan ke yang lain juga gitu kan kak mungkin seperti itu kakak mungkin ada closing statement Ya, untuk tema kita pada malam hari ini kak mungkin pesan buat saya terutama gitu. doa biar segera dipertemukan. Nggak ini Mbak, kalau manajemen itu, kata manajemen itu kan memanage ya. Itu selalu menjaga gitu. Jadi kayak koordinat kartesius itu ya. Jadi ada dua sumbu, kita cari benang merahnya, dua tarikan, kita tarik sampai layangan itu nggak goyang gitu. Jadi bicara memanage harapan, tentu harapan tidak boleh berlebihan, tapi nggak boleh juga mati harapannya, ya kan? Kan manajemen kan jadi begitu kan? Manajemen itu selalu mengatur, mengelola ya, mengendalikan. Nah, mengendalikan harapan gitu menjadi sesuatu yang kita tetap berjalan dengan harapan kita, tapi kita itu nggak gampang terluka. Caranya, caranya tadi udah kita bahas bahwa orientasinya harus kebahagiaan saat ini gitu. Jadi kalau kita jaga kebahagiaan kita, insya Allah kan kepencet dikit kalau berlebihan oh jangan-jangan gue nggak bahagia nih nanti jangan-jangan gue sedih jauhi gitu sebenarnya kalau kalau kita ini karena omongan orang yang udah cukup umur ya udah sudah menua ya kalau kita udah lama hidup itu kan ngerasa mbak kayak gini kalau udah tahu gitu mau sakit hati kok malah sih ya kan kadang-kadang kan kita begitu kan udah tahu Iya nanti itu betul di ujungnya kita akan sakit hati kita masih masih lanjutin gitu. Karena itu iya ya udah kalau memang udah pengalaman begitu coba dihindari kayak gitu ya. Dikendalikan. Nanti kalau udah nyampe titik itu nah ya, tetap kuncinya bener kata Mbak tadi tetap teologi ya pendekatan teologik jadi harus ini urusan kita dengan Tuhan kalau itu udah rapi kayaknya semuanya akan ke bawah mungkin itu ya semoga bermanfaat. iya. Ya Kak, terima kasih banyak atas obrolannya malam hari ini yang sudah memberi saya insight baru juga gitu bagaimana kita
berusaha untuk memanajemen harapan-harapan gitu. Yang pasti pesennya juga buat teman-teman jangan sampai nggak pernah punya harapan gitu kan. Jangan sampai ini apa namanya lepas harapannya atau pupus harapannya gitu. Kecewa-kecewa itu ya wajar-wajar aja, namanya juga hidup kan. Hidup tuh kan Ya, kayak apa ya, gelombang-gelombang tapi melewati jalan yang berliku-liku, ya itu seninya dalam hidup begitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati kan, seperti kakak bilang, bedanya ya kalau misalkan jalan tapi dengan menikmati dengan di kendaraan dengan hanya tidur saja ya kan. Jadi kalau masih kalau inget misalkan aja. di kendaraan, ya, di kendaraan kan sambil bisa ngeliatin, nah itu menikmati perjalanan. Sama juga dengan hidup kan, menikmati ya kegagalan, menikmati kesedihan-kesedihan, menikmati kejombloan, menikmati hal-hal kayak begitu tuh ya di ini aja, dianggap asik Kalau aja gitu. kalau gagal ya sudahlah. Ya Kalau gagal ya sudahlah, sudah. balik lagi lagunya Bondan Prakoso dan Fade to Black itu keren banget sih. Saya dari dulu emang suka sih Keren, Kak, keren. sejak sejak munculannya pertama kali Bondan dalam wujud seorang remaja ya. Kalau dulu kan masih yang Ya, lagunya lumba-lumba itu kan. Berarti kalau begitu masih inget aja. udah remaja. Iya, masih ingat om. Kalau gitu ya udahlah, kalau begitu kita tutup obrolan kita pada malam hari ini. Kak Putu, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya, udah habis dari futsal capek-capek gitu terus mau mau nemenin adiknya yang jomblo ini ngobrol. Aduh. Siap, siap, siap. Belum ganti baju nih. Ya, sudah mau terus berbagi, mudah-mudahan selalu sehat dan teman-teman juga yang sudah Amin, menyaksikan. amin. Terima kasih banyak, semoga bisa dapat sesuatu yang manfaat dari apa yang sudah kita sajikan pada malam hari ini. Kalau begitu kita tutup ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak Ayu. Saya tutup ya Kak. Ya, enggak, enggak.